Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Game Studio. Video ini merupakan video part kedua dari materi asam basa, di mana pada video part kedua kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan derajat keasaman atau pH. So, siapkan dirimu and let's study. Baik, jika pada video pertama kita sudah mempelajari mengenai sifat dari asam basa, indikator asam basa, dan juga teori-teori mengenai asam basa, maka di video part kedua dari materi asam basa kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan pH atau derajat keasaman. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai perhitungan pH, kita pelajari dulu yang namanya kesetimbangan ion dalam larutan asam basa. Karena dari sini kita akan mengetahui hubungan antara konsentrasi ion H+ dan juga konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan asam ataupun suatu larutan basa. Oke, jadi air merupakan elektrolit yang sangat lemah karena dia adalah kovalen polar ya. Nah, karena sebagian kecil dari molekul air ini terionisasi dengan reaksi seperti ini ya. Jadi dari molekul air atau H2O dia akan terionisasi membentuk H+ dan juga OH-. Nah, reaksi ionisasi air ini merupakan reaksi yang akan kesetimbangan. Artinya dia terjadi secara bolak-balik gitu ya. Reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan. Jadi secara terus-menerus. Nah, sehingga berlaku hukum kesetimbangan, di mana tatapan kesetimbangannya adalah konsentrasi dari produk, ketika produknya sini adalah H+ dan juga OH- ya, karena produk selalu berada di sebelah kanan. Nah, konsentrasi dari produk, H+ dan OH- dibagi dengan konsentrasi dari reaktan, yaitu H2O. Maka tetapan kesetimbangan dari air adalah seperti ini, ya, konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Gitu ya. Air murni itu konsentrasinya tetap, karena pH-nya selalu 7. Nah, sehingga hasil kali dari konsentrasi air murni dengan K akan menghasilkan nilai yang tetap. Sehingga seperti ini nih. Jadi nilai K-nya dikalikan dengan konsentrasi dari air gitu ya, konsentrasi H2O akan sama dengan konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Dan nilainya ini akan selalu sama gitu loh. Nilainya akan selalu sama karena konsentrasi dari air murni selalu sama gitu. Nah, akibatnya karena si tetapan atau nilai K-nya dari si H2O ini selalu tetap, maka tetapan kesetimbangan air dinyatakan sebagai tetapan ionisasi air dan diberi lambang Kw. Ya. Jadi Kw adalah tetapan ionisasi dari air. Yang ini akan kita gunakan cukup sering ya dalam perhitungan pH asam dan juga basa. Juga nanti di materi berikutnya ada buffer dan juga hidrolisis itu juga sering menggunakan atau menyinggung tentang Kw. Di mana nilai Kw ini adalah 10 pangkat min 14. Kan tetapan ya, artinya selalu tetap nilainya. Yaitu 10 pangkat min 14. Jadi dari sini, dari persamaan yang pertama nih ya, kan H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, karena H2O-nya ini sama dengan Kw, maka nilai Kw itu sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, dari sinilah, dari rumus inilah eh, kita akan gunakan untuk menentukan konsentrasi dari H+ dan konsentrasi OH- dari suatu larutan asam ataupun basa. Kita akan bahas lebih jauh mengenai contoh soalnya nanti. Oke, ini kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Sekarang kita akan pelajari mengenai perhitungan pH dari senyawa asam ya. Asam dulu, basa nanti kita berikutnya. Oke, pelajari dulu apa sih maksud dengan pH. pH ini merupakan singkatan ya dari potential of hydrogen. Artinya kita mengukur keberadaan ion hidrogen atau ion H+ dalam suatu larutan. Nah, pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Untuk asam, semakin rendah nilai pH-nya, maka dia akan semakin kuat. Jadi antara pH 1 dengan, kan asam itu pH-nya di bawah 7. Asam yang memiliki pH lebih rendah atau 1 dengan 6 misalkan gitu ya, maka yang lebih kuat adalah pH-nya 1 gitu. Jadi untuk asam semakin kecil nilai pH-nya maka dia semakin kuat tingkat keasamannya. Tapi untuk basa semakin dia besar nilai pH-nya maka dia semakin kuat tingkat kebasaannya. Misalkan ada basa yang memiliki pH 7 sama pH-nya 8 dengan pH 12. Maka yang basa yang lebih kuat adalah basa yang memiliki pH 12 gitu. Perbedaannya di situ. Jadi asam semakin kecil nilai pH-nya maka semakin kuat. Kalau basa semakin besar nilai pH-nya maka dia akan semakin kuat tingkat kebasaannya. Oke, secara umum ada dua kelompok asam yaitu asam kuat dan asam lemah. Ini sudah pernah saya bahas di video air solid. Jadi ada asam kuat dan juga asam lemah. Nah, bedanya apa? Asam kuat ini merupakan asam yang dianggap terionisasi sempurna. Artinya semua molekulnya terion menjadi ion-ionnya.
Nah, sehingga nilai derajat ionisasinya atau nilai alfanya itu bernilai sama dengan satu. Ya, karena semua molekulnya dianggap terurai menjadi ion. Nah, contoh dari senyawa asam kuat itu ada 7 ya, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HCO3, dan HCO4. Artinya selain ketujuh senyawa ini, mereka adalah asam lemah, gitu ya. Karena cukup banyak asam lemah ya, kalau kita harus menghafalkan itu cukup sulit, gitu ya. Kalau kita hafalkan atau kita ingat senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam asam kuat. Nah, kemudian asam lemah, kebalikan dari asam kuat, asam lemah ini adalah asam yang di dalam urutannya itu terionisasi sedikit. Artinya tidak, molekulnya tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Nah, sehingga derajat ionisasinya itu bernilai sangat kecil, biasanya di bawah satu, gitu ya, berkisar antara 0 sampai dengan satu. Nah, karena terionisasi dengan sangat kecil, maka untuk asam lemah, derajat ionisasi asam lemah itu dapat ditentukan dengan persamaan ini. Ya, alfa sama dengan Ka dibagi Ma, di mana Ka ini adalah tetapan ionisasi dari asam lemahnya, dan M itu adalah konsentrasi atau molaritas dari asam lemahnya. Nah, ini kalian catat, rumus yang pertama. Ya, alfa untuk asam lemah adalah akar Ka dibagi Ma. Apa lagi sih yang masuk ke dalam asam lemah? Ya tadi ya banyak. Jadi selain 7 senyawa yang termasuk dalam asam kuat, beberapa contohnya adalah HF, HCN, H2CO3, H3PO4, H2S, H3COH, dan lain-lain. Cukup banyak untuk jenis asam lemah. Oke, ini uh, sedikit teori mengenai pH dari senyawa asam. Nah, bagaimana menghitung atau rumus pH dari senyawa asam? Oke, nilai pH akan potensial of hidrogen, berarti dipengaruhi oleh keberadaan ion H+ di dalam larutan. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai pH, rumusnya adalah min logaritma dari konsentrasi H+. Oke, kita ketemu dengan logaritma di kimia. Nah, rumus ini bisa digunakan oleh asam lemah ataupun asam kuat. Jadi rumusnya sama, baik asam lemah ataupun asam kuat, rumus pH-nya adalah min log konsentrasi H+. Yang membedakan adalah mencari konsentrasi H+. Kenapa beda? Karena tadi asam kuat semuanya terion sempurna, tapi kalau asam lemah hanya terion sebagian, gitu ya, atau bahkan mungkin tidak sebagian, maka harus dibuktikan dengan nilai alfanya. Oleh karena itu, rumusnya berbeda. Nah, untuk konsentrasi H+ pada asam kuat, rumusnya adalah seperti ini. Ya, konsentrasi H+ sama dengan molaritas dari senyawa asamnya dikalikan dengan A. Apa itu A? A ini adalah valensi atau jumlah ion H+. Untuk menentukan jumlah ion H+ atau H-nya, A-nya ya, maka kita sebenarnya bisa melihat langsung dari rumus kimianya. Ini kan dia HAX ya, rumus umum dari senyawa asam. Nah, A di sini adalah valensi asamnya. Jadi kalau misalkan kita punya HCl, H-nya berapa? H-nya berarti 1, ya, karena nggak tertulis. Berarti nilai valensi asam dari HCl adalah sama dengan 1. Lalu kalau misalkan H2SO4, berapa A-nya? Ya, 2. Di sini ya, karena HAX. A-nya adalah indeks dari atom hidrogennya atau jumlah dari atom hidrogennya. Dia hanya ada 2, ya berarti A-nya sama dengan 2. Simbol untuk menentukan nilai A atau valensi asam dari suatu senyawa asam. Bisa juga kita buktikan dari reaksi ionisasinya. Mau saya tidak akan bahas lagi reaksi ionisasi pada video kali ini. Nah, ini untuk asam kuat. Bagaimana untuk asam lemah? Nah, untuk asam lemah, rumusnya berbeda. Untuk mencari konsentrasi H+ pada asam lemah, itu rumusnya adalah akar dari Ka dikalikan polaritas asamnya. Nah, di mana Ka itu adalah tetapan ionisasi dari asam lemah, dan M-nya di sini adalah polaritas dari asam lemahnya. Oke, ini rumusnya. Ya, jadi silakan kalian catat terlebih dahulu sebelum kita bahas contoh soalnya nanti. Rumus alfa untuk asam lemah, kemudian rumus pH, rumus H+ untuk asam kuat, dan juga rumus H+ untuk asam lemah. Ya. Oke, sebelum kita bahas contoh soal, kita lanjut dulu untuk senyawa basa. Oke, untuk senyawa basa. Seperti halnya senyawa asam, basa juga ada dua kelompok, ada basa kuat dan juga basa lemah. Ya, secara definisi sama ya. Basa itu berarti dia dianggap basa kuat itu berarti dianggap dia terionisasi sempurna di dalam larutannya. Makanya nilai alfanya atau derajat ionisasinya itu bernilai sama dengan 1. Oke, di beberapa buku atau beberapa sumber mungkin menyebut sebagai derajat disosiasi ya. Jadi kalian jangan bingung dengan istilah ada derajat ionisasi dan juga ada derajat disosiasi. Keduanya adalah hal yang sama. Oke,
Kemudian untuk contoh dari basa kuat, ini adalah semua logam yang ada di golongan 1A. Ya, berarti ada kecuali hidrogen ya, ada Li, Na, K, Rb, Cs. Fr Fr itu merupakan radioaktif, jadi tidak termasuk ke dalam basa kuat. Ya, kemudian selain golongan 1A ada golongan 2A, tapi golongan 2A ini dimulai dari Ca, karena Be dan juga Mg itu masuk ke dalam golongan basa lemah. Jadi kurang lebih ada 8 ya, 8 asam, basa kuat. LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH2, SrOH2, dan juga BaOH2. Selain kedelapan senyawa ini berarti basa lemah. Cukup banyak, kan tidak perlu dihafalkan yang basa lemahnya. Hafalkan saja yang basa kuatnya. Oke. Basa lemah, berarti sama seperti asam, dia adalah basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi atau mempunyai derajat ionisasi yang sangat kecil, berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk mencari nilai alfa dari basa lemah, rumusnya sama seperti rumus asam tadi ya. Cuma kan kalau asam dia menggunakan Ka dibagi Ma gitu ya. Tapi kalau di basa, maka dia menggunakan Kb dibagi Mb. Artinya tetapan ionisasi dari basa lemah dibagi molaritas atau konsentrasi dari si basa lemahnya. Ya, hanya berbeda Ka, Kb, Ma, Mb gitu ya, tapi rumus intinya sama. Oke, adapun senyawa yang termasuk ke dalam basa lemah berarti selain kedelapan senyawa yang termasuk ke dalam basa kuat tadi. Ya, salah satu contohnya atau beberapa contohnya adalah FeOH3, BeOH2, NH3 atau NH4OH ya. Jadi NH3 adalah amonia dan dia ketika dilarutkan dalam air maka akan menjadi NH4OH. Artinya dia adalah hal yang sama gitu. AgOH dan juga lain-lainnya. Cukup banyak. Jadi kita nggak perlu hafal basa lemahnya. Cukup hafalkan basa kuatnya saja. Oke. Nah, lalu bagaimana rumus untuk mencari pH dari senyawa basa? Perbedaannya adalah ingat teori Arrhenius. Asam itu menghasilkan H+, kalau basa itu menghasilkan ion OH-. Sedangkan pH adalah potensial of hydrogen. Artinya, yang dinilai adalah keberadaan ion hidrogennya. Tapi karena di basa menghasilkan ion OH-, maka kita cari dulu yang namanya POH atau potential of hydroxide. Potensial dari atau keberadaan dari ion OH- dengan menggunakan persamaan min log konsentrasi OH-. Hati-hati. Ya, kalau di asam pH sama dengan min log konsentrasi H+, maka kita cari dulu kalau di basa mencari POH dulu dengan rumus hampir mirip yaitu min log dikali konsentrasi OH-. Barulah setelah kita mendapatkan nilai POH, kita bisa mencari nilai pH-nya dengan menggunakan persamaan pH sama dengan 14 dikurangi POH. 14 itu adalah nilai maksimum dari pH basa ya. Maka dia tetapan. Jadi nilai itu ya tetapan rumusnya 14 dikurangi POH. Oke, yang membedakan apa? Rumus pH dan pH di basa kuat dan basa lemah itu sama-sama ini. pH-nya sama, pH-nya juga sama rumusnya. Yang membedakan adalah mencari konsentrasi OH-nya. Sama kayak di asam tadi ya, kan dia untuk mencari H+-nya berbeda. Kalau di basa, dia mencari OH-nya berbeda rumusnya antara basa kuat dengan basa lemah. Kalau di basa kuat, untuk mencari nilai OH-nya adalah M dikali B. Mirip dengan asam, yaitu H plus sama dengan M dikalikan A. Kalau ini M dikalikan B, artinya konsentrasi dari si senyawa basanya dikalikan dengan valensi dari basanya atau jumlah dari ion OH-nya. Dan ini pun sama, untuk mencari B-nya kita ambil simple. Karena kan rumus umum basa itu kan gini ya, LOH-B. Dengan B di sini adalah valensi basanya. Artinya kalau kita punya senyawa NaOH misalkan gini ya, ini kan OH-nya setelah OH nggak ada angka lagi ya, berarti 1. Maka B-nya sama dengan 1. Tapi kalau misalkan tadi apa? CaOH2. Nah, LOHB. B-nya berarti ini. Atau jumlah atau indeks dari ion OH-nya. Berarti B-nya sama dengan 2. Gitu. Ini untuk mempermudah ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian membuat reaksi ionisasinya terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau di basa lemah, kita mencari OH-nya sama dengan asam, mirip ya, bukan sama, mirip. Yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikalikan M. Dengan Kb adalah tetapan ionisasi dari basa lemahnya, dan M di sini adalah polaritas atau konsentrasi dari si basa lemahnya. Ini rumusnya. Ya. Jadi rumus tidak terlalu banyak. Dan kalau misalnya menurut kalian cukup banyak, tapi kan mirip-mirip, cuma beda A, B gitu doang ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan atau
menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan asam basa, pH dari senyawa asam dan basa. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama dulu. Ini yang mengenai hubungan antara Kw dengan konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-. Oke, kita lihat di sini. Jadi dalam suatu asam basa ada yang soal ya, tipe soal dia ingin mengetahui konsentrasi ion ion H+ dan ion OH- pada satu larutan. Jadi walaupun dia senyawanya senyawa asam, tapi ada ion OH- juga gitu ya, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Dan di sini ada nilai Kw. Nah, kalian cukup ingat saja tadi hubungan antara Kw dengan konsentrasi OH+ dan OH- itu adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Artinya kalau kalian mau mencari konsentrasi H+ dengan hubungannya dengan Kw, itu tinggal Kw dibagi konsentrasi OH-. Atau kalau kalian mau mencarinya adalah konsentrasi OH-, ya berarti tinggal Kw dibagi konsentrasi H+. Oke, intinya di sini aja rumusnya, gitu ya. Oke. Nah, gimana cara kita mulai? Nomor 1A. 100 mili larutan H2SO4. Dia mencari H+ dan OH-. H2SO4 berarti dia adalah senyawa asam ya. Berarti kalau di senyawa asam, kita cari dulu konsentrasi H+ dari si H2SO4-nya. Nah, kalau mau langsung cari OH-nya nggak bisa. Nggak ada rumus yang menghubungkan antara asam dengan OH- secara langsung. Tapi kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya. Nah, si H2SO4 asam apa nih? Kuat atau lemah? Ya, asam kuat. Ya, dia adalah asam kuat. Berarti rumus konsentrasi H+ dari H2SO4 itu adalah molaritas dari asamnya dikalikan A atau valensi dari si asamnya. Molaritasnya berapa? Ini molaritasnya 0,01. Berarti kita punya 0,01 dikali A. A-nya itu valensi asam atau indeks dari atom H-nya di dalam senyawa asam. Ini indeks H-nya berapa? 2 ya. Ya udah, berarti A-nya adalah 2. Berarti konsentrasi H+ di H2SO4 adalah 0,02. Atau kalau kita mau lebih mudah buat dalam notasi ilmiah, 2 kali 10 pangkat min 2. Selesai. Kita punya konsentrasi H+ pada senyawa H2SO4. Gimana cara mencari konsentrasi OH-nya? Ya udah, kita gunakan rumus yang ini nih. Berarti konsentrasi OH- itu sama dengan Kw dibagi konsentrasi H+. Kw-nya tetapan di sini ya, 10 pangkat min 14. Berarti 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. 1 dibagi 2 berarti 0,5 ya. 0,5 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 12. Atau sama saja dengan 5 dikali 10 pangkat min 13. Selesai. Ini adalah konsentrasi OH-. Oke. Ini yang A. Lalu bagaimana dengan yang B? Oke, yang B di sini dia larutannya adalah KOH. KOH ini asam atau basa? Ya, basa ya. Dia adalah senyawa basa. Nah, karena dia senyawa basa, berarti yang kita cari adalah nilai dari konsentrasi OH-nya dulu. Gitu. Konsentrasi OH-nya dulu. OH- dari si KOH. Nah, pakai rumus yang mana? Basa lemah atau basa kuat? Kita lihat dulu. KOH di basa apa? Kuat atau lemah? Kuat ya. Dia adalah basa kuat. Artinya untuk mencari konsentrasi OH- dari KOH rumusnya adalah MB dikalikan B. MB-nya berapa? M itu berarti molaritasnya 0,5 dikalikan B-nya berapa? B itu kan indeks dari si OH-nya. Nah, di sini kan setelah OH nggak ada angka lagi ya, berarti indeksnya adalah 1. Berarti konsentrasi OH- di senyawa KOH pada soal ini itu adalah 0,5 atau 5 dikali 10 pangkat min 1. Lalu kita tinggal cari konsentrasi H+-nya dengan pakai rumus mana? Rumus yang ini, yaitu Kw dibagi konsentrasi OH-. Kw-nya 10 pangkat min 14, OH-nya berarti 5 dikali 10 pangkat min 1. Ini kan berarti 1 ya, 1 kali 10 min 14, 1 dibagi 5 berarti 0,2. Ini 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 1 bagi 10 pangkat min 13. Atau sama saja dengan 2 dikali 10 pangkat min 14. Selesai. Nah, kalau kalian bingung antara
mana yang kuat dan mana yang lemah, cara mudahnya adalah biasanya yang ini untuk soal-soal yang nasional, untuk asam ataupun basa kuat, dia nggak dikasih nilai Ka dan Kb-nya. Tapi kalau dikasih tahu nilai Ka dan Kb-nya, maka dia adalah senyawa yang bersifat lemah. Baik, kalau ada Ka berarti asam lemah, kalau ada Kb-nya berarti dia adalah basa lemah. Saya ambil contoh adalah di soal C dan soal D. Terlihat jelas ya, di soal A tidak ada nilai Ka-nya, di soal B tidak ada nilai Kb-nya. Artinya dia adalah senyawa yang tergolong ke dalam golongan kuat. Tapi di C yang D, C dan D, dia ada nilai Ka dan ada nilai Kb. Berarti mereka berdua adalah senyawa yang bersifat lemah. Gitu ya. Kalau kalian belum hafal. Tapi saya sangat menganjurkan untuk kalian sudah mulai bisa menghafal antara asam kuat dan juga basa kuat. Karena di materi berikutnya, yaitu tentang buffer dan juga hidrolisis, ini cukup penting banget gitu, cukup berharga banget hafalan mengenai asam kuat dan basa kuat. Oke, lalu bagaimana bedanya antara soal AB dengan soal C dan D? Kita bahas untuk soal yang C dan soal yang D. Oke, untuk soal C dan soal D. Ini ya, yang C ada 100 mili larutan C3COH yang memiliki Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita cari dulu, karena dia ada Ka, berarti sudah jelas, dia adalah asam lemah, gitu ya. Nah, karena dia asam lemah, berarti untuk mencari konsentrasi H plusnya pada senyawa CH3COOH, ini adalah akar dari Ka dikalikan M. Ka-nya berarti akar dari 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasinya ini ya, berarti 2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, berarti 1,8 dikalikan 2, 3,6 dikali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 7. Oke, untuk mempermudah, karena ini kan 3,6 ya, ini kita jadikan saja berarti akar dari 36 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 8. Berarti sama dengan akar dari 36 kali 10 pangkat min, oh sorry, ini min 7. Nah, min 7, berarti dikalikan maka menjadi 10 pangkat min 8. Nah, berarti nilai konsentrasi H plusnya itu adalah akar 36 sama dengan 6. 10 pangkat min 8 diakarkan berarti menjadi 10 pangkat min 4. Ini konsentrasi H plusnya. Lalu untuk mencari konsentrasi OH minnya, ya pakai rumus yang tadi, KW dibagi konsentrasi H plus. KW-nya selalu tetap 10 pangkat min 14 dibagi H plusnya 6 kali 10 pangkat min 4. 1 bagi 6, jelek ya kita buat itu dalam pecahan, berarti 1 per 6 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 10. Ini adalah konsentrasi OH minnya. Selesai. Oke, mudah ya. Jadi tinggal hubungkan saja H plus atau OH min dengan KW. Oke, untuk soal nomor B, silahkan kalian kerjakan sendiri. Ya, kalian coba kerjakan sendiri. Nanti hasil yang kalian dapatkan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya cek apakah itu benar atau salah. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya mengenai perhitungan pH dari senyawa asam dan juga senyawa basa. Oke. Kalau tadi masih berkisar antara H plus dan OH minus saja, maka sekarang kita mulai praktekkan dengan untuk menentukan nilai pH dari senyawa asam dan juga senyawa basa. Oke, kita mulai dari dua yang A. Ada 50 mili larutan HNO3 0,01 M. Karena M-nya sudah diketahui, maka volumenya kita abaikan saja. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita harus tahu ini asam atau basa. Gitu ya. Gampangnya kalau depannya adalah H, dia adalah asam. Tapi kalau yang belakangnya OH, maka dia adalah basa. Kecuali CH3COOH. Ya. CH3COOH. Walaupun belakangnya dia ada OH, tapi dia adalah asam lemah. Gitu ya. Hanya dia pengecualiannya. Tapi yang lainnya, kayak ini, kan depannya H nih. H gitu ya. Berarti dia adalah senyawa asam. Atau kalau diketahui Ka, maka dia adalah senyawa asam. Tapi kalau belakangnya OH seperti ini, maka dia adalah senyawa basa. Kecuali CH3COH. Atau kalau dia memiliki Kb, maka dia adalah senyawa basa. Nah, setelah kita mengetahui dia asam atau basa, kita tentukan lagi dia kuat atau lemah. Ya, pakai trik yang sering muncul ya di soal, karena kalau yang asam kuat biasanya tidak ada nilai Ka-nya di soal, maka kita bisa pastikan kalau HNO3 adalah asam
kuat gitu ya. Tapi lagi-lagi saya lebih menyarankan kalian untuk menghafal jenis-jenis antara asam kuat dan juga basa kuat. Oke, ingat untuk mencari pH rumusnya adalah min logaritma dari konsentrasi H+. Ini rumusnya. Tapi kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya berapa. Nah, karena HNO3 adalah asam kuat, maka untuk mencari konsentrasi H+ dari HNO3, rumusnya adalah M dikalikan A. M adalah molaritasnya. Berapa molaritasnya? Ini ya, 0,001 atau 10 pangkat min 3. Dikalikan A. A itu adalah indeks dari hidrogennya. Ini kan cuma satu, nggak tertulis ya. Berarti A-nya sama dengan 1. Berarti konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 3. Atau 1 dikali 10 pangkat min 3 gitu ya. Karena kan dia ada satunya. Biar pokoknya dia ada yang bingung. Oke, ini konsentrasi H plusnya udah dapat. Maka kita cari pH-nya. Min logaritma dari konsentrasi H plus. H plusnya ini kan 1 dikalikan 10 pangkat min 3. Ingat sifat logaritma. Jika kita memiliki log A dikalikan B, maka sama saja dengan log A ditambah log B. Gitu ya. Nah, karena ini adalah logaritma dari 1 ke 10 min 3, tapi ada minnya ya. Berarti ini sama saja dengan min log A-nya berarti 1, min log 1, ditambah min log dari 10 pangkat min 3. Log 1 itu sama dengan 0, berarti ini sama dengan min 0, ditambah, nah ini berapa nih? Ingat, kalau ada log A pangkat B, maka ini sama saja menjadi B dikalikan log A, gitu ya. Nah, berarti kan di situ min dari log 10 pangkat min 3. Berarti min 3, ya, min 3 dikalikan log 10. Log 10 sama dengan 1, berarti sama dengan min dari min 3 dikalikan 1. Berarti sama dengan min 3 atau sama dengan 3. Artinya ini adalah sama dengan 3. Atau kalau mau lebih simpel lagi, biasanya ini yang pangkatnya, ini langsung ke depanin aja. Ini langsung ke depanin aja, min ketemu min itu jadi plus. Artinya kalau kalian punya min log 10 pangkat min 6, ya udah depannya langsung ke, pangkatnya langsung ke depanin aja, berarti 6. Log 10 kan sama dengan 1, jadi tidak berpengaruh. Gitu. Berarti di sini pH-nya adalah min 0 ditambah 3, yaitu sama dengan 3. Gitu. Gampang ya. Ini untuk uh, soal yang A. Lalu bagaimana dengan soal yang B? Oke. Dia adalah asam lemah. Sini ya, ada Ka. Berarti dia asam lemah. Oke. Rumusnya sama ya, pH. pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Yang membedakan adalah untuk mencari konsentrasi H+ pada asam lemah, itu rumusnya adalah akar Ka dikalikan M. Ka-nya berapa? Di situ ada 2 dikali 10 pangkat min 5. M-nya adalah ini ya, 0,2. Berarti 2 dikalikan 10 pangkat min 1. Berarti akar 4 dikali 10 pangkat min 6. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Ini konsentrasi H+. Berarti untuk mencari pH-nya, tinggal min log 2 kali 10 pangkat min 3. Atau sama saja dengan min log 2 ditambah min log 10 pangkat min 3. Min log 2 bisa dicari kalkulator ya, tapi kalau tidak boleh menggunakan kalkulator, maka kita buat saja tetap dalam bentuk min log 2 ditambah min log 10 pangkat min 3. Berarti sama kayak gini lagi ya. Berarti pangkatnya pindah ke depan, berarti sama dengan 3. Artinya, ini bisa kita balik menjadi 3 min log 2. Maka ini adalah pH. Selesai. Ini cara mencari pH dari senyawa asam, baik itu asam kuat ataupun asam lemah. Nah, sekarang kita akan kerjakan contoh soal dari penentukan pH senyawa basa. Oke. Yang C, di sini ada BaOH2, ini dia senyawa basa. Nah, lemah atau kuat? Ya, simpelnya karena belum ada nggak ada KB-nya, maka dia adalah basa kuat. Kalau sudah apa lebih bagus. Berarti untuk soal C, karena dia adalah senyawa basa, ingat kita harus kan rumus pH-nya itu adalah 14 dikurangi pOH. Kita butuh pOH-nya dulu.
di mana untuk mencari pOH itu rumusnya adalah min log dari konsentrasi OH min. Kita butuh OH minnya. Gitu. Jadi step by stepnya harus kalian pahami. Berarti untuk mencari konsentrasi OH min pada senyawa basa kuat, ini rumusnya adalah M dikalikan B. M-nya berapa? Ini ya. 2 dikalikan 10 pangkat min 2. B-nya berapa? Lihat dari indeks OH-nya. 2 ya, indeks OH-nya. Berarti B-nya adalah 2. Maka konsentrasi OH minnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Ini baru OH minnya. Baru kita cari pOH-nya. Min log dari konsentrasi OH minnya, yang ini ya berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti sama saja dengan min log 4 ditambah min log 10 pangkat min 2. Artinya min log 4 ditambah, ini pangkatnya pindah ke depan ya, berarti jadi 2. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2 min log 4. Nah, ini pOH-nya. Belum selesai, hati-hati ya, jangan didapat hore gitu ya, langsung selesai, langsung senang. Padahal ini belum selesai. Berarti kita cari pH-nya, yaitu dengan rumus 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi pOH-nya ini ya, 2 min log 4. Nah, ini hati-hati nih. 14 dikurangi 2 min log 4. Berarti kan sama saja dengan 14 dikurangi, min ketemu plus ya, berarti kan jadi min. Min ketemu min. Nah, berarti kan ini 14 dikurangi 2, min ketemu minnya berarti menjadi plus. Plus log 4. Berarti 14 dikurangi 2, 12. Plus log 4. Selesai. Kalau boleh menggunakan kalkulator atau di soal diketahui log 4 itu berapa, baru kita masukkan nilainya. Tapi kalau tidak diketahui dan tidak boleh menggunakan kalkulator, cukup sampai di sini saja untuk nilai pH-nya. Nah, ini untuk yang D. Yang C. Yang D bagaimana? Oke. Karena dia adalah basa lemah, berarti kalian mencari OH minnya dengan menggunakan rumus basa lemah terlebih dahulu. Gitu ya. Baru nanti kalian hubungkan dengan pOH-nya dan hubungkan dengan nilai pH-nya. Silakan kalian coba terlebih dahulu, nanti akan kita samakan apakah hasilnya sudah benar atau masih keliru. Oke ya. Saya lanjut. Berarti konsentrasi OH- pada senyawa NH4OH, karena dia adalah basa lemah, maka menggunakan rumus akar Kb dikalikan M. Kb-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 5. M-nya adalah ini ya, 0,001 atau 10 pangkat min 3. Artinya ini sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat min 8. Atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4. Ini OH-minnya. Nah, untuk langkah berikutnya, berarti kan cari pOH-nya ya. Min log dari 2 kali 10 pangkat min 4. Artinya sama saja dengan min log 2 ditambah min log 10 pangkat min 4. Atau sama dengan min log 2 ditambah, ini pangkat pindah ke depan, berarti menjadi 4. Atau sama dengan 4 dikurangi log 2. Baru kita cari pH-nya. pH-nya berarti 14 dikurangi pOH, yaitu 4 min log 2. Berarti 14, min ketemu plus, berarti min ketemu min berarti jadi plus log 2. Maka hasilnya adalah 10 plus log 2. Selesai. Gimana? Apakah jawaban kalian sudah sama? Oke. Kalau masih berbeda, silakan kalian coba pahami kembali, kalian coba pelajari kembali, terutama rumusnya, jangan sampai salah memasukkan rumus gitu ya. Oke, kita ini contoh soal-soal yang sederhana dari asam basa atau pH dari asam basa. Saya akan tampilkan beberapa contoh soal lagi yang sering keluar di materi asam basa. Ini soal yang ketiga. Ya. Masih berhubungan dengan pH dari asam dan juga basa. Kita lihat di sini ada suatu basa lemah terionisasi sebesar 20%. Nah, ini apa nih? Ketika dia bilang terionisasi sebesar 20%, maka ini adalah nilai alfanya. Gitu loh. Cuman dibuat dalam bentuk persen. Artinya alfanya adalah 20 per 100 atau sama dengan 0,2 atau 2 dikali 10 pangkat min 1. Ini adalah nilai alfanya. Ingat ya, kalau ada kata-kata terionisasi sebesar, maka dia adalah alfanya. Baik itu di basa ataupun di asam sama. Dia nilai alfanya. Nah, jika konsentrasi basa tersebut 0,2 M, berarti M-nya adalah 2 dikalikan 10 pangkat min 1, tentukan pH dari larutan basa. Oke, pH dari larutan basa berarti rumusnya adalah
dikurangi pOH. Untuk mencari pOH itu adalah min log konsentrasi OH-. Kita butuh OH-. Karena dia ada tersurat dengan jelas bahwa bahasanya adalah bahasa lemah, maka untuk mencari konsentrasi OH-nya itu sama dengan akar KB dikalikan M. Nah, M-nya sudah ada. Permasalahannya adalah KB-nya belum ada. Itu. Berapa nilai KB-nya? Nggak tahu. Dan kalau kita mau mencari di internet pun nggak tahu apa yang harus kita cari. Karena bahasa lemahnya nggak terdefinisi dengan jelas. Apa jenis bahasa lemahnya, rumus kimianya apa gitu ya. Artinya kita harus mencari nilai KB-nya. Dengan cara apa? Ingat rumus alfa, yaitu sama dengan akar KB dibagi MB. Nah, berhubungan terus ya. Akar KB dibagi MB. Alfanya adalah 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti kan akar KB-nya belum tahu dibagi MB-nya. MB-nya ini ya, 2 kali 10 pangkat min 1. Hati-hati, ini masih dalam bentuk akar. Jangan langsung main kali silang saja, nggak bisa, karena dalam bentuk akar. Maka untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan kedua belah sisi. Ini ya, kita kuadratkan. 2 kali 10 min 1 dikuadratkan berarti menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Ini dikuadratkan hanya menghilangkan akarnya saja. Berarti menjadi KB per 2 kali 10 pangkat min 1. Artinya KB-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti 8 kali 10 pangkat min 3. Ini nilai KB-nya. Baru kita masukkan ke sini. Itu step by step-nya, hati-hati. Nah, berarti di sini akar 8 kali 10 pangkat min 3 dikali M-nya ini ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan akar 8 kali 2, 16 kali 10 pangkat min 4. Ini dikalikan. Berarti OH-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kalau dari sini mah udah mudah ya, udah dapat OH-nya. Tinggal masukkan ke rumus pOH-nya, berarti min log 4 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan min log 4 ditambah min log 10 pangkat min 2. Berarti ini sama dengan min log 4. Ini sama dengan pangkatnya pindah jadi 2 ya. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2 min log 4. Baru kita cari pH. 14 dikurangi pOH, yaitu 2 min log 4. Berarti sama dengan, ingat ya, minus kita mau plus, berarti jadi plus, minus, minus ketemu minus berarti menjadi plus. Ini log 4. Berarti pH-nya adalah 12 plus log 4. Selesai. Intinya sama saja, cuma yang membedakan adalah kalau di soal yang sebelumnya sudah ada KB-nya, di sini belum ada KB-nya, tapi yang diketahui adalah nilai alfanya atau derajat ionisasinya. Maka kita tinggal hubungkan antara rumus alfa dengan KB, sehingga dapat nilai KB-nya, baru kita masukkan kembali ke dalam rumus OH-nya. Pun sama untuk senyawa asam ya, tipikalnya sama. Jadi kalau ketahui alfanya, pelakuannya tetap sama, baik asam ataupun basa. Tinggal nanti kalau di asam kan mencari konsentrasi H+, dan langsung mencari pH, tidak perlu mencari pH kembali. Gitu. Oke, ini untuk yang contoh soal ketiga. Saya akan tampilkan contoh soal lainnya, ya. Kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 soal gitu ya, yang kita akan bahas di video kali ini. Oke. Nah, ini tipe soal yang sering muncul juga di materi asam basa. Jadi, kita sudah pelajari di video pertama, ada yang namanya indikator universal, yaitu suatu indikator yang digunakan untuk menentukan nilai pH dari suatu larutan dengan menggunakan trayek pH-nya ya. Jadi ada kertas berwarna 1 sampai 14, nanti kita samakan, kita cocokkan warnanya gitu ya. Nah, ketika ada 2 buah larutan, kita ukur atau kita perlakukan dengan indikator universal, dan ternyata dia menunjukkan warna yang sama, maka itu artinya kedua larutan, maka artinya kedua larutan, di sini kan ada CH3COOH dengan HCl, dia memberikan warna yang sama gitu ya. Maka artinya pH dari CH3COOH akan bernilai sama dengan pH dari si HCl-nya karena memberikan warna yang sama. Ini berlaku untuk semua tipikal asam ataupun basa gitu ya. Jadi kita tidak melihat dulu asam kuat atau asam lemahnya, tapi karena sama-sama memberikan warna yang sama pada indikator universal, maka pH-nya adalah sama. Di sini untuk membandingkan satu kelompok ya, asam dengan asam, basa dengan basa. Tidak mungkin
asam dengan basa memiliki pH yang sama. Karena kan pH-nya, range pH-nya udah beda. Kalau asam di bawah 7, kalau basa di atas 7. Nah, ketika pH-nya sama, kita ingat kembali bahwa di senyawa asam, rumus pH itu adalah min log konsentrasi H+. Kalau nilai pH-nya sama, berarti H+-nya pasti sama. Itu artinya di sini konsentrasi H+ dari si CH3 COOH akan bernilai sama dengan konsentrasi H+ dari si HCl. Nah, ini konsepnya. Gitu ya, warna indikator sama, maka pH sama. Kalau pH sama, berarti konsentrasi H+-nya sama di senyawa asam, gitu ya. Nah, dia minta apa nih? Harga tetapan ionisasi dari CH3COH. Berarti dia minta Ka dari CH3COOH. Yang kita tahu, kalau untuk mencari konsentrasi H+ di senyawa apa namanya asam lemak, itu kan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan M. M-nya udah ada, gitu kan ya, 0,1. H+-nya belum ada, Ka-nya juga belum ada. Gimana cara mencarinya? Karena H+-nya sama dengan H plus HCl, maka kita cari dulu H+ dari si HCl. Gimana cara nyarinya tuh? Nah, HCl kan asam kuat. Kalau asam kuat rumusnya tinggal M dikalikan A. M-nya ada 10 pangkat min 3. A-nya lihat dari indeks hidrogennya 1, berarti kalikan 1. Maka konsentrasi H plus di HCl adalah 10 pangkat min 3. Konsepnya H plusnya harus sama, berarti konsentrasi H plus di CH3 COOH itu sama dengan konsentrasi H plus di HCl, yaitu 10 pangkat min 3. Baru kita masukkan ke sini. Ya, berarti 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka, M-nya berapa? 0,1. Di 10 pangkat min 1. Ingat, lagi-lagi untuk menghilangkan akarnya, kita kuadratkan kedua belah sisi. Ini ya, berarti 10 pangkat min 3 dikuadratkan 10 pangkat min 6. Ini berarti menjadi Ka dikali 10 pangkat min 1. Artinya, nilai Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1, yaitu 10 pangkat min 5. Berarti tetapan ionisasi dari C3COH adalah 10 pangkat min 5. Selesai. Mudah bukan? Yang penting konsepnya. Warna sama di indikator universal artinya pH-nya sama. Kalau pH-nya sama, untuk senyawa asam, maka konsentrasi H+-nya juga sama. Kalau di senyawa basa berarti pH sama, pOH-nya akan sama. Berarti OH-nya akan sama. Gitu. Ya, ini tipikal soal yang lain. Masih ada beberapa tipikal soal lainnya. Kita bahas lebih jauh lagi. Oke, kita next. Untuk contoh soal nomor 5. Nah, di sini. Untuk mendapatkan larutan H2SO4 dengan pH sama dengan 2, berapa gram H2SO4 yang harus dilarutkan dalam 250 mili air? Dari tadi, kita mencarinya molaritas. Dikasih tahu molaritas, dikasih tahu derajat ionisasinya, dan tentukan pH-nya. Nah, kalau sekarang dibalik. Larutannya, pH-nya udah ada. pH-nya sama dengan 2. Nah, berapa gram sih harus dilarutkan supaya dapat H2SO4 dengan pH yang sama dengan 2? Oke, kita perlu pahami untuk mencari gram yang berhubungan dengan larutan, ini ada di rumus molaritas. Ya, di mana rumus molaritas adalah massa dari zat terlarut dibagi MR dari zat terlarut dikalikan 1000 per volume. MR-nya udah ada, volumenya sudah ada. Yang dicarikan massa, berarti kita butuh M. Di senyawa asam, ini H2SO4, berarti tergolong asam kuat. Nah, rumus asam yang ada hubungannya dengan M, berarti adanya di rumus H+, yaitu M dikalikan A. Berarti kita butuh dia dulu. Gimana cara mencari konsentrasi H+-nya? Dari pH. Nah, kalau pH sama dengan 2, maka konsentrasi H+-nya berapa? Gitu ya. Nah, kalian perlu ingat triknya aja ya, trik untuk mengubah pH menjadi H+. Kalau kita punya pH sama dengan A, gitu ya, maka konsentrasi H+-nya ini akan bernilai 10 pangkat min A. Tapi kalau misalkan kita punya pH-nya itu adalah A min log B, maka konsentrasi dari H+-nya ini adalah B dikali 10 pangkat min A. Contoh, kalau kalian punya pH sama dengan 3, berarti kan A gitu ya.
maka konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min A, yaitu 10 pangkat min 3. Tapi kalau kalian punyanya pH sama dengan 3 min log 2, berarti kan A min log B. Maka konsentrasi H plusnya ini sama dengan B kali 10 pangkat min A. B-nya ini ya, berarti 2 dikali 10 pangkat A-nya 3, min 3. Ini cara cepat untuk mengubah pH menjadi H+. Artinya, kalau kita punya pH sama dengan 2, dia samanya dengan ini ya, pH sama dengan A. Berarti H+-nya adalah 10 pangkat min A, yaitu 10 pangkat min 2. Kita punya langsung H+-nya 10 pangkat min 2 sama dengan M dikalikan A. A-nya berarti indeks dari H2SO4, indeks dari H-nya, sorry. Indeks dari H-nya adalah 2, berarti di sini adalah 2. Berarti M itu sama dengan 10 pangkat min 2 dibagi 2. Atau sama saja, 1 dibagi 2 kan 0,5 ya. Berarti 5 dikalikan 10 pangkat min 3. Dapat M-nya. Langsung kita hubungkan dengan rumus polaritas. Berarti 5 dikalikan 10 pangkat min 3 sama dengan massa gramnya ya, dibagi MR-nya, yaitu 98 dikali 1000 per volumenya 250 mili. Ini kita coret, berarti sisa 4. Ini kita kalikan silang, berarti 98 kali 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan, ini kan udah dibagi, jadi tinggal 4 dikalikan massanya. Berarti massa dari H2SO4 yang harus dilakukan adalah 98 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 4. Yaitu hasilnya adalah sebesar 0,1225. Nah, satuannya dalam gram. Ya, kalau pakai rumus ini satunya dalam gram. Artinya, zat yang H2SO4 yang harus dilarutkan agar menghasilkan larutan H2SO4 dengan pH 2 itu adalah sebesar 0,1225 gram. Dengan catatan volumenya adalah 250 mili. Nggak susah ya. Tinggal kalian coba pahami, ya, coba ulang kembali, nanti kalian coba kerjakan terlebih dahulu contoh soal yang nomor 6. Nah, karena tipikalnya sama, hanya yang membedakan adalah di soal nomor 6 ini yang diketahui adalah, atau yang ditanyakan adalah si senyawa basa. Oke, kalian coba kerjakan terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan bandingkan hasil yang kalian dapatkan dengan hasil yang sebenarnya. Oke, untuk senyawa basa, perlu kalian ingat kalau pH itu adalah 14 dikurangi pOH, di mana pOH itu adalah min log dari konsentrasi OH-. Karena dia memiliki Kb ya, berarti dia adalah basa lemah, maka konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikalikan M. Artinya, kalau kita mau mencari M, ya, karena kan tadi runtutannya gitu ya, kalau mau mencari gram atau massa, berarti kan rumusnya dari molaritas. Ya, ya yang gram atau massa dibagi MR dikalikan 1000 per volume. Artinya kita butuh ini dulu nih. Nah, ini didapetin dari sini. Gimana cara dapetin ini? Harus ada OH-nya. Dapetin OH-nya harus ada pOH. pOH didapatkan dari rumus pH. Karena ini ada pH-nya. Berarti langkah yang pertama kalau di basa, kita cari pOH-nya dulu. Yaitu kalau pH sama dengan 14 dikurangi pOH, maka pOH itu sama dengan 14 dikurangi pH. Berarti 14 dikurangi pH-nya kan 10 plus log 2. Min ketemu plus berarti jadi min, 14 dikurangi 10, min ketemu plus berarti jadi min. Min log 2. Berarti pOH-nya adalah 4 dikurangi log 2. Nah, sama seperti apa namanya si senyawa asam tadi ya. Kalau kalian punya pOH sama dengan A, maka konsentrasi OH-nya itu adalah 10 pangkat min A. Tapi kalau kalian punya pOH-nya adalah A min log B, maka konsentrasi OH-nya ini sama dengan B dikalikan log, B dikalikan 10 pangkat min A. Nah, di sini berarti kan mengadopsi sistem yang ini ya, A min log B. 4 dikurangi log 2. A-nya 4, B-nya sama dengan 2. Berarti konsentrasi OH-nya itu adalah B dikalikan 10 pangkat min A. B-nya 2. 2 dikalikan 10 pangkat min 4. Selesai. Dapat OH-. Baru kita cari M. Dengan rumus yang ini ya. Berarti 2 dikalikan 10 pangkat min 4 itu sama dengan akar. KB-nya kan ada ya. 4 dikalikan 10 pangkat min 5 dikalikan M. Ingat, untuk menghilangkan
Akarnya kita kuadratkan ke dua belas sisi, berarti menjadi 4 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 dikalikan M. Ini coret ya, 10 pangkat min 8, ini 10 pangkat min 5, berarti M-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Dapat M-nya. Kita hubungkan ke sini. Berarti 10 pangkat min 3 sama dengan gramnya, MR-nya 125 dikali 1000 per 500. Ini kita coret, berarti sisa 2. Maka 125 dikalikan 10 pangkat min 3 itu sama dengan 2 gram. Berarti 1 gramnya atau massa dari zat pelarutnya ini adalah 125 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah sebesar 0,0625 gram. Oke, selesai. Apakah jawaban kalian sudah sama atau masih berbeda? Kalau masih berbeda, silakan pahami kembali konsepnya karena ini soal yang cukup sering muncul ya di materi asam dan basa. Oke, sebelum saya akhiri video part kedua kali ini, saya akan tampilkan satu contoh soal lagi mengenai asam dan basa. Nah, di sini adalah untuk asam atau basa lemah yang bersifat poliprotik. Ingat ya, asam atau basa ada 3 jenis, ada monoprotik, ada diprotik, dan poliprotik. Kalau mono dan diprotik itu tidak terlalu menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah ketika dia poliprotik, artinya dia bisa melepaskan lebih dari satu apa namanya ion H plus ataupun ion OH min pada senyawa basa. Nah, ketika dia melepaskan satu ion H plus, maka akan ada nilai Ka. Melepaskan satu lagi akan mencapai nilai Ka lagi. Melepaskan satu lagi akan memiliki nilai Ka lagi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau sistemalnya seperti ini. Ketika nilai Ka semakin kecil, artinya konsentrasi H plus dalam larutan tersebut itu akan semakin kecil. Artinya pH-nya akan sangat sulit untuk ditentukan. Gitu. Jadi, untuk kasus-kasus poliprotik seperti ini, Ka yang kalian gunakan adalah Ka yang terbesar. Itu saja intinya. Ya. Ka yang kalian gunakan adalah Ka yang terbesar. Karena dengan Ka yang terbesar, kalian bisa menghitung konsentrasi H plusnya dalam jumlah yang maksimal di larutan tersebut. Artinya pH-nya bisa kalian tentukan dengan lebih mudah. Nah, pada soal ini, ada 3 Ka. Ya, Ka1, Ka2, dan Ka3. Mana yang paling besar? Ya, yang ini. 7,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti untuk mencari konsentrasi H plus karena dia asam lemah ya, maka ada nilai Ka-nya banyak banget. Berarti akar Ka dikalikan M. Dan Ka yang kalian gunakan adalah Ka yang ini. Berarti akar 7,5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan konsentrasinya adalah ini ya 0,1 kali 10 pangkat min 1. Berarti akar 7,5 dikali 10 pangkat min 4. Akar 7,5 itu sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 2. Artinya, untuk mencari pH, itu kan tinggal min log dari konsentrasi H+. Berarti min log 2,7 kali 10 pangkat min 2. Artinya, min log 2,7 ditambah min log 10 pangkat min 2. Nah, ini log 2,7 diketahui 0,4 ya. Berarti min log 2,7 itu sama dengan min 0,4 ditambah min log 10 pangkat min 2 berarti kan 2. Artinya min 0,4 ditambah 2 yaitu 1,6. Berarti pH-nya adalah 1,6. Ini untuk poliprotik ya. Jadi sudah kita bahas dengan lengkap untuk mencari konsentrasi H plus dan OH min di setiap larutan asam ataupun basa, untuk menghitung pH dari asam dan basa, mencari apa namanya tadi massa dari zat yang dilarutkan gitu ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Oh, yang pH-nya sama atau indikator operasionalnya sama. Dan sekarang adalah yang memiliki Ka lebih dari 1. Oke, saya akhiri video part kedua kali ini. Silakan jika kalian masih ada yang bingung, ulang kembali videonya, belajar kembali videonya, dan perbanyak untuk latihan soal secara mandiri. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.